Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai hierarchical task, task analysis, dan sitemap dalam konteks UI UX. Jadi kedua pemahaman ini sebenarnya mirip, walaupun ada perbedaan. Yang namanya hierarchical task analysis, atau biasa disingkat dengan HTA, HTA, saya bilang aja HTA. Jadi HTA ini lebih banyak mendeskripsikan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan goal, tujuan, sub-goal, operation, dan plans. Mungkin ketika membaca ini kayaknya abstrak nih. Kan UI UX. UX itu adalah user experience, pengalaman pelanggan, pengalaman pengguna. Apa kaitannya dengan goal? Nah, goal dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya penting sekali. Perihal mulai dari perencanaan sampai kepada eksekusi sampai kepada tujuan. Nah, ini intinya adalah berangkat dulu dari tujuan. Tujuan dari US ini, saya mau ngapain? Nah, oleh karenanya, saya harus menjabarkan secara mendetail tujuannya itu dari mana. Ini saya dari Google, tinggal saya ambil salah satu gambar. Pertama-tama, kita butuh tahu fungsionalnya. Kita nggak bisa langsung fokus kepada non-fungsional, walaupun UI UX itu dalam konteks non-fungsional. Beda fungsional dan non-fungsional. Fungsional itu berarti fungsi utamanya. Orang yang misalnya dia dipercaya sebagai seorang IT developer, berarti fungsi utamanya apa? Ya, berarti mengembangkan, develop sebuah project, sebuah program atau sistem atau ERP dan sebagainya. Itu fungsional. Sebagai pengguna sebuah sistem, dia pada saat masuk, dia ada login, kemudian ada daftar, kemudian dia bisa to card dan sebagainya. Itu namanya fungsional. Kalau non-fungsional, berkaitan dengan estetika. Ada bahkan kerangka pieces. Ini kerangka yang cukup konvensional, ini cukup, nah sampai detik ini masih kategori penting sampai detik ini. Jadi pieces itu mengenai apa? Ada yang, coba saya ambil satu gambar ya. Oke. Nah, P itu adalah performance, I information, kemudian ada ini ada satu lagi ya. Ini C control. Nah, ini saya nggak jabarkan ya. Tapi dalam konteks UI UX berarti lebih berkaitan dengan estetika. Nah, saya akan balik lagi kemari. Jadi pertama-tama harus tahu dulu fungsionalnya apa. Apa fungsinya? Nah, dari fungsinya itu baru kita pikirkan, oke, estetikanya. Contohnya di sini kalau saya ambil gambar. Order book, berarti nanti ada locate book. Lokasinya di mana? Add book ke shopping basket atau cart. Bagaimana masukkan payment detail, bagaimana masukkan alamat, kemudian confirm order. Jabarkan dulu seperti ini. Tentunya ini mirip dengan fungsional, mirip dengan struktur organisasi. Ya, benar. Prinsipnya namanya saja hierarki, berarti turun. Dia bentuk struktur organisasi. Nah, di mana dari hierarki ini kita lakukan analisis dari masing-masing kerjaan ini. Nanti tampilannya kurang lebih seperti gimana. Nah, inilah dari goal, tanpa disadari, ini kan goalnya. Ini adalah sub goal. Nah, dari sub goal itu ada lagi operation. Operation berarti mendetail. Nanti bagaimana locate book. Apa-apa saja sih yang mau dijabarkan. Nah, nanti turun lagi ke bawah. Dan plan. Nah, inilah tahapan planning. Pada saat udah jabarkan hierarki ini, baru dianalisa. Ada nggak proses yang sebenarnya dua proses itu bisa digabung jadi satu. Kalau bisa, maka make it simple. Combine it. Combine them. Masukkan. Gabung jadi sederhana. Gabung jadi satu. Nah, inilah goal dari hierarchical task analysis. Kalau saya nyambung kepada yang namanya GSOT, ini saya tutup dulu. GSOT ini lebih ke arah strategic management, manajemen strategi. Ada goal, kita harus tahu dulu tujuan. Tujuan baru kita buat strategi. GSOT. Nah, setelah ada strategi, strategi 1, strategi 2, 3, dan seterusnya, maka objektif, tolak ukurnya apa? Kalau kita buat strategi tanpa bisa diukur, itu bukan strategi namanya. Ada setelah ada alat ukur, taktiknya lebih mendetail untuk actionnya, gimana caranya. Jadi bisa jadi di strategi itu mungkin sedikit lebih abstrak. Tetapi oleh karenanya abstrak itu harusnya bisa diukur sehingga bisa dikonkretkan. Nah, konsep strategi manajemen ini ya nyambunglah kepada hierarchical task analysis. Sama persis sebenarnya. Jadi ada goal, sub goal dan seterusnya. Berikutnya, setelah membahas HTA ini,
Kita akan bahas kepada sitemap. Sitemap ini lebih mendetail atau lebih teknikal. Jadi kalau melihat dari sudut pandang GSOT, berarti hilar-kilar itu mungkin lebih ke arah goal sampai strategi. Nah, objektif kan prosesnya, proses pengumpulan. Kalau sitemap udah lebih ke arah taktiknya, lebih mendetail, lebih teknikal. Nanti desainnya ada page title, kemudian ada dan lain sebagainya. Jadi ini udah sangat teknikal. Nah, dari teknikal inilah nanti baru tinggal dituangkan ke codingan atau mungkin ke desain, desain mockup dan sebagainya. Ini masih bersifat konsep, baik itu HTA ataupun sitemap, masih gambar struktur. Setelah digambarkan, tentunya kan butuh dapatkan experience-nya. Nah, experience-nya gimana? Barulah dituangkan. Apakah ke prototype atau mockup. Nah, kalau dengan mockup, ada satu software yang cukup proven sekarang ini yaitu Adobe SD. Dari Adobe SD, kita seakan-akan udah menyelesaikan satu aplikasi, dia bisa klik langsung lanjut ke page berikutnya. Tapi bukan berarti satu apps itu otomatis secara magic siap, itu tidak. Hanya saja kita bisa rasakan experience setelah project itu sudah selesai. Jadi demikian pemaparan saya mengenai HTA atau hierarki task analysis beserta dengan sitemap dalam konteks UI UX digabungkan dengan sudut pandang GSOT, goal, strategi, objektif, dan tactics. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Thank you.